Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya Rizky Mahendra Wijaya akan menjelaskan materi tentang upaya hukum biasa, di mana dalam penjabarannya nanti akan terdapat beberapa penjelasan, diantaranya yaitu pengertian upaya hukum biasa, yang kedua adalah kasasi, yang ketiga adalah banding, dan yang terakhir adalah farzat atau perlawanan. Mari kita mulai penjelasan atau penjabaran dari materi pertama, yaitu pengertian dari upaya hukum biasa. Namun, agar lebih maksimal, kita coba sekilas mengulas apa yang dimaksud dengan upaya hukum tersebut. Jadi, upaya hukum itu sebuah hak yang dimiliki oleh setiap terpidana, di mana hak ini lebih bersifat agar seorang terpidana tersebut dapat mengajukan sebuah keberatan ataupun ketidakcocokan terhadap segala putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Hal ini dapat diperdalam lagi dan diulas lagi pada pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam upaya hukum ini memiliki dua cabang, diantaranya yaitu upaya hukum biasa dan selanjutnya adalah upaya hukum luar biasa. Saya di sini akan menjelaskan cabang pertama, yaitu upaya hukum biasa. Pengertian upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa adalah merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan secara mutlak. Jadi dalam hal ini atau konteks ini lebih berarti menunggu ataupun menangguhkan eksekusi. Seumpama ada seorang terpidana yang dijatuhi hukuman mati, namun ia merasa keberatan bahwasanya hukuman tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya, maka terpidana tersebut dapat melakukan sebuah upaya hukum dan nantinya eksekusi mati tersebut akan ditangguhkan atau ditunda sampai dengan proses upaya hukum yang dilakukan selesai. Hal ini juga dapat ditelaah pada pasal 180 ayat 1 Hir. Dalam upaya hukum terdapat, khususnya dalam upaya hukum biasa terdapat beberapa cabang, diantaranya yaitu kasasi, banding, dan farzat ataupun perlawanan seperti yang saya jelaskan di awal. Kita bahas mulai dari kasasi dulu. Kasasi adalah merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu ataupun kedua belah pihak. Jadi antara pelapor dan yang terpidana boleh melakukan hal ini untuk menangguhkan sebuah putusan yang dirasa kurang tepat, berat, ataupun tidak memberikan keadilan di dalamnya. Dalam kasasi ini bersifat bukan menelaah ataupun memulai dari awal sampai dengan akhir, namun lebih tepat bahwasanya kasasi ini hanya mengkaji apa saja hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh seorang hakim kepada terpidana. Jadi prosesnya hanya dimulai dari setengah sampai dengan akhir, bukan dari awal sampai dengan akhir. Kita lanjut masuk kepada alasan-alasan mengajukan kasasi. Alasan pertama yang dapat dilakukan di dalam pengajuan sebuah kasasi ialah yang pertama tidak berwenang atau melampaui batas. Ini terlibat ataupun berkaitan dengan adanya kompetensi antara relatif dan absolut dari setiap pengadilan yang menangani sebuah kasus. Yang kedua adalah salah menerapkan. Kasus ini bisa saja terjadi oleh setiap hakim yang melakukan sebuah tindakan perkara yang sedang diurusnya. Jadi salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku. Kesalahan ini menerapkan hukum, baik hukum secara formil maupun material. Selanjutnya adalah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi dimanapun saat melakukan sebuah putusan, kejadian-kejadian yang tidak terduga itu bisa saja terjadi, seperti halnya lalai memenuhi syarat sampai dengan salah menerapkan ataupun salah memberikan putusan dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang terkait.
Selanjutnya masuk kepada tenggang waktu dan prosedur pengajuan. Yang pertama, tenggang waktu. Permohonan kasasi ini memiliki tenggang waktu seperti halnya dijelaskan pada pasal 46 ayat 1 UU nomor 14 tahun 85, di mana batas waktu yaitu 14 hari setelah putusan telah ditetapkan. Jadi setelah hakim memutuskan eksekusi kepada seorang terpidana, yaitu eksekusi mati, maka setelah putusan itu disepakati ataupun ditetapkan, maka berlakulah tenggang waktu ini. Jika melebihi 14 hari ini, maka kasasi yang diajukan tidak dianggap ataupun tidak sah. Dalam hal kedua yaitu prosedur pengajuan, bahwasanya yang saya lampirkan ada beberapa, diantaranya yaitu permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak kepada panitera pengadilan. Yang kedua adalah pengadilan negeri akan mencatat. Yang ketiga, lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera, pengadilan negeri memberitahu secara tertulis kepada pihak lawan. Jadi dalam kasasi ini atau upaya hukum ini lebih tepatnya kita seperti halnya mengajukan dan menanggapi. Jadi yang mengajukan berhak mengajukan dan yang menanggapi pun juga berhak menanggapi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, poin keempat yaitu dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar permohonan kasasi wajib membuat memori kasasi. Selanjutnya, panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan memori. Selanjutnya, pihak lawan berhak mengajukan kontra. Nah, dalam konteks ini, jika telah diajukan dan lawan tidak setuju atau merasa tidak cocok dengan apa yang telah diajukan, maka boleh pihak lawan mengajukan kontra atau tidak kesetujuannya terhadap apa yang telah diajukannya. Terakhir adalah setelah menerima memori, setelah proses berlangsung, maka pembentukan ataupun perumusan sebuah pencarian jalan keluar dalam kasus ataupun kasasi ini berlaku 30 hari. Jadi setiap proses mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 sudah selesai, sudah clear, maka proses selanjutnya akan berlangsung 30 hari yang dilakukan oleh panitera pengadilan negeri yang harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah banding, di mana banding itu merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu ataupun kedua belah pihak. Dalam konteks ini sama seperti halnya kasasi, dan para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi. Jadi dalam proses ini seperti halnya bisa disimpulkan bahwasanya kita memeriksa sebuah hasil, namun hasil tersebut tidak sesuai dengan hati kita, maka kita limpahkan kembali kepada yang membuat atau merumuskan tersebut. Lalu yang merumuskan tersebut kembali mengajukan sebuah surat keberatan kepada pihak yang lebih berwenang lagi. Jadi berkaitan antara pihak 1, pihak 2, dan pihak ketiga. Seperti itu. Dalam banding ini sesuai azasnya. Dengan diajukannya banding, maka pelaksanaan isi putusan pengadilan negeri belum dapat dilaksanakan. Seperti halnya di awal disampaikan bahwasanya menangguhkan eksekusi. Jadi eksekusi yang telah ditetapkan maka ditangguhkan dulu agar tidak dilakukan sampai dengan proses upaya hukum selesai. Dengan demikian sifatnya yang dilaksanakan itu segera dengan mengindahkan kemungkinan perlawanan, banding, dan kasasi. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi perlawanan di saat proses ini terjadi. Jadi dalam proses banding ini semua dianggap istirahat dulu, akan mengalami sebuah proses di mana akan merumuskan sebuah kebijakan baru yang dirasa memang mengadili dan memiliki sifat yang paling tepat untuk kedua belah pihak antara lawan dengan terpidana. Selanjutnya adalah dasar hukum banding. Di dalam dasar hukum banding terdapat beberapa cabang ataupun poin yang penting, diantaranya yaitu pasal 188 sampai dengan 194 HIR, di mana dalam pasal ini dikhususkan untuk daerah Jawa dan Madura. Seperti halnya kita ulas kembali seperti pada perumusan HIR atau pembuatan HIR ini memang dibuat pada zaman Belanda, di mana Belanda sendiri memberikan sebuah pemetaan lokasi diantaranya seperti Madura,
Jawa, dan luar Jawa seperti itu. Dan sampai sekarang HIR ini masih diberlakukan dan digunakan di dalam uh, kitab undang-undang di Indonesia. Selanjutnya adalah pasal 199 sampai dengan 205 yang dipetakan untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Selanjutnya adalah pasal 3 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951, di mana dalam pasal ini terdapat pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Jadi undang-undang darurat ini memang diberikan dikala kondisi-kondisi yang darurat yang memang tidak memungkinkan jika digunakan pasal di atasnya. Selanjutnya dan yang terakhir adalah pasal 188 sampai dengan 194 HIR. Namun pada pasal ini memang dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Tenggang waktu yang memang diberikan oleh prosedur dari kasasi ini, banding ini, yaitu 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Dalam tenggang waktu ini, pernyataan pengajuan banding adalah 14 hari setelah putusan ditetapkan ataupun dibacakan bila para pihak hadir. Jadi kalaupun satu orang tidak hadir, maka hal tersebut tidak dianggap ataupun bisa tidak dianggap. Jadi dalam banding ini seluruh pihak harus hadir, mulai dari yang terpidana sampai dengan lawan harus hadir agar pemberitahuan putusan dapat berjalan dengan mudah. Hal ini tercantum pada pasal 7 ayat 1 nomor 2 UU nomor 20 tahun 1947 junto pasal 46 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985. Dalam hal ini, jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat, maka terdapat permohonan banding yang diajukan akan ditolak. Jadi dalam konteks ini memang memerlukan sebuah kesepakatan bersama antara lawan dengan terpidana agar prosesnya juga mudah berjalan. Kita lanjutkan kepada prosedur pengajuan, di mana prosedur pengajuan ini juga sama, hampir sama seperti halnya beberapa bab di awal tadi, yaitu memiliki 7 poin yang penting. Yang pertama adalah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Selanjutnya permohonan banding dapat diajukan tertulis atau tidak tertulis. Jadi dalam banding ini, dalam konteks pengajuan atau permohonan banding ini memang bisa dilakukan secara tertulis seperti halnya surat, namun bisa juga disampaikan dengan lisan, langsung melapor kepada pihak-pihak yang memang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti halnya Panitera Pengadilan. Selanjutnya adalah Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding. Selanjutnya permohonan banding tersebut oleh Panitera akan diproses paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. Selanjutnya para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat tersebut. Jadi dalam waktu 14 hari itu antara lawan dan juga terpidana diberi waktu untuk mengoreksi setiap pernyataan yang tertulis di dalam banding tersebut. Mulai dari poin A sampai dengan poin Z dipahami dan ditelaah sampai dengan ketemu titik terang di dalamnya. Selanjutnya adalah walaupun tidak harus, tetapi pemohon banding ini berhak mengajukan memori banding, sedangkan pihak terbanding berhak mengajukan kontra seperti di awal ya. Jadi antara terpidana dan lawan saling mengajukan dan saling menanggapi. Poin yang terakhir adalah pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh pengadilan. Pencabutan ini dimaksudkan jika di tengah-tengah terdapat berubah pikiran, maka boleh saja dicabut permohonan banding. Jadi tidak ada ketentuan waktu ataupun syarat ataupun yang lain sebagainya.
dalam pencabutan ini bebas dilakukan seperti halnya konteks waktu yang ditentukan. Selanjutnya adalah farzat, dan ini poin yang terakhir. Farzat sendiri secara umum istilah farzat diartikan perlawanan. Jadi setelah terjadi beberapa kejadian di mana banding dan kasasi, dan yang terakhir adalah perlawanan, upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu kedua pihak yang berperkara di dalamnya atas suatu putusan pengadilan negeri, suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat. Dasar hukum farzat dapat dilihat di dalam pasal 129 Hir. Farzat sendiri dapat dilakukan dalam tempo ataupun waktu 14 hari termasuk hari libur. Jadi proses farzat atau perlawanan ini setelah dari beberapa kejadian terjadi seperti halnya kasasi dan banding dilakukan, maka farzat atau perlawanan ini dapat dilakukan atau diproses 14 hari terhitung setelah kasasi dan banding selesai, dan farzat ini bisa dilakukan pada hari libur sekalipun. Prosedur pengajuan dari farzat ini terdapat beberapa prosedur pengajuan, diantaranya yaitu keluarnya putusan verstek. Yang kedua adalah jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari. Jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Ini perbedaannya. Memang jika 14 hari itu diperuntukkan jika memang eksekusinya tidak ada, yang dieksekusi tidak hadir ataupun tidak ada, itu boleh 14 hari. Namun jika kedua belah pihak ini ada dan hadir, maka cukup 8 hari saja. Selanjutnya adalah farzat dimasukkan dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya, seperti itu. Dan ini menjadi poin terakhir penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun yang lainnya. Sekian dari saya, Rizky Mahendra Wijaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.